Salam cinta penuh kedamaian, kembali lagi dengan saya Rasto Mahotama di YouTube-nya Bunda Arsaningsih. Kita di segmen Smart Lifestyle dan kali ini kita akan ngomong tentang satu rasa yang terpendam sangat dalam dan ternyata baru sadar kalau itu adalah dendam. Jadi dendam itu kan katanya bisa bikin hidup nggak tenang segala macam, tapi ya gimana prosesnya nanti kita akan ngobrol sama orang yang kelihatannya sangat bikin adem gitu, ternyata ya begitulah. Kita tonton sama-sama aja dah. Gak enak ngomongin orang di depannya. Acara ini dipersembahkan oleh Yayasan Cahaya Cinta Kasih adalah yayasan yang didirikan untuk melakukan kegiatan kemanusiaan, pembentukan karakter dengan dasar cinta kasih yang sederhana dan universal. Dengan support dari donatur di seluruh Indonesia, melayani secara lahir dan batin, melalui bantuan sembako, obat-obatan, penyuluhan proses olah rasa. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yayasan Cahaya Cinta Kasih telah peduli kepada sesama warga Kota Batu yang terdampak banjir bandang. Bersama-sama membantu masyarakat yang tertimpa musibah akibat gempa bumi. Support kami dengan berdonasi melalui rekening yayasan yang ada di deskripsi. Saya ingin ucapin terima kasih kepada semua donaturnya Yayasan Cahaya Cinta Kasih yang mensupport proses ini, mensupport proses kami untuk terus berbagi harapan, berbagi pengetahuan, berbagi cerita yang mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman semua. Kalau ada yang ingin berdonasi bisa langsung ke rekening yang ada di sini. Harusnya QR-nya ada ya. Kalau nggak ada, itu urusannya editingnya, bukan urusan saya. Oke, tapi harusnya ada di sini. Kita langsung sapa aja pendendam kita. Orangnya kelihatannya friendly, senyumnya lebar, dan sosok keibuan ternyata menyimpan sesuatu yang kelam. Sebenarnya bukan seorang yang baru karena kita udah pernah nonton beberapa fragmen hidupnya yang nggak dibuat-buat di podcast Karma dan Reinkarnasi. Ada yang tentang proses pertumbuhan dengan putranya, itu di apa judulnya, Cinta Mengubah Kehidupan. Sama yang khas adalah di Bangkit dari Bangkrut. Ya, ini ada Bu Iin, bener ya? Iya. Atau panggilannya Iin aja. Panggil aja Iin. Oke. Nah, ini ya, sebenarnya lucu sih kalau misalnya inget Bu Iin nih, karena kalau ngeliat ini kan kayak penuh cinta, damai gitu. Terus yang bikin menarik adalah, ingat nggak waktu syuting? Iya. Itu Bangkit dari Bangkrut itu Bangkit kan. dari Bangkrut. Ya, itu kan Dokter Rasto itu jahil itu. Kok saya nggak ngapa-ngapain gitu. Karena kita nggak tahu pada saat itu Bunda cuma bilang ini ukurannya yang harus diangkat adalah berhubungan dengan kemakmuran, kalau nggak salah seperti itu. Ya, mau bercerita tentang bagaimana sih waktu itu kan Bunda cuman kepengen yuk kita angkat sesuatu kalau misalkan orang itu dengan ketakutan permasalahan dalam hidupnya itu bisa lebih tenang asal dia itu bisa memahami apa sih sebenarnya yang terjadi dalam hidupnya. Okay. Nah, waktu itu kan sebetulnya saya kan tidak diplot menjadi ini ya, talent untuk ngisi acara yang seperti itu. Memang ada temen, tapi kenapa nggak dapet feel-nya waktu itu. Terus ya Dokter Rasto iseng ini. Itu bukan iseng lah. Jadi ceritanya waktu, kenapa saya merasa saya jadi tamu ya? Cuman pada waktu itu kan kita lagi syuting gitu. Lagi syuting, tapi berapa kali, karena kan kalau di Seoul tentu proses radiasi itu adalah sesuatu yang penting. Dan kita berharap ada radiasi panik karena proses dikejar-kejar hutang, dikejar apa. Dan waktu itu yang kita sempat tanya nih di komunitas, ada nggak yang punya pengalaman seperti itu? Oh ada. Tapi ternyata begitu datang dia tidak bisa membuat feel paniknya gitu. Nah pada saat seperti itu tiba-tiba nih
Bayangin aja kita syuting, Saya tiba-tiba tugasnya jadi seksi konsumsi waktu itu. Bu In waktu itu ada di sisi konsumsi gitu kan. Terus jadi Iya. mikir nih kok tiba-tiba ada suara seguan. Iya, Ada- karena ini sebenarnya saya tuh tiba-tiba teringat gitu loh pada saat orang dikerja-kerja takutnya seperti apa. Nah tiba-tiba memori saya itu seperti kayak memanggil itu. Saya pernah loh ada di posisi di mana saya ketakutan banget dikejar-kejar sama orang yang menagih hutang ya. Apalagi saya pada waktu itu yang saya alami itu hutang itu bukan karena hutang yang sengaja saya buat gitu. Emang ada Jadi- hutang nggak sengaja tuh gimana? Ceritanya gini, saya cerita aja dulu ya pengalaman saya. Nah, sebelum itu kan yang saya pengen menariknya adalah Mm-mm. pada saat itu kita satu kantor Seoul nggak ada yang tahu kalau Mbak Iin ini punya Pengalaman pengalaman seperti itu. Jadi kita langsung, Ya, wah ternyata Mbak ada ya gitu. Dan pada saat di syuting juga menjiwai banget. iya. Kita flashback sedikit deh, kita liatin nih. Tolongin saya sih. Kenapa Mbak In? Kenapa? Keluarga saya baru diancam sih kalau saya nggak bayar hutang. Sekarang nih kesempatan nih kan. Ini kalau kemarin Hmm. masih kita bahas, ya udah kita ngomongin tentang prosesnya kan udah dipikir nih proses bangkit dari bangkrut segala macam. Sekarang bener-bener fully ceritanya Mbak In. Beneran pernah ngalamin hal seperti itu? Tadi udah dijawab. Itu gimana ceritanya? Iya, sebetulnya ini adalah sesuatu yang saya tidak ingin buka lagi karena namanya Stop ya. Iya kan? maksudnya ceritanya itu loh. Kirain. Saya itu kan dulu punya istilahnya kehidupan yang ya lumayan kelam karena pada saat itu saya sering merasa down. Saya itu kan dulu ceritanya punya bisnis. Bisnis saya itu memang agak rentan waktu itu dengan yang berkaitan dengan perampokan. Jadi saya punya bisnis membawa barang orang dari satu kota ke Bali ini. Nah, ada di satu ruas jalan tertentu lewat darat, itu yang saya tidak menguasai. Bisnis saya kan bisnis kayak kargo gitu ya. Saya tidak menguasai dari sisi keamanan. Nah, jadi saya istilahnya seringlah dirampok ya sama orang. Jadi kan otomatis karena barang yang titipan orang yang saya bawa itu dirampok kan berarti saya harus mengganti. Nah, saya itu kebetulan berurusan dengan satu orang yang ini jengkelin sekali. Berulang kali dia merampok, kita sudah berdamai sampai model yang saya pakai lapor polisi, sampai sudah ketemu sendiri, sampai bahkan saya sering waktu itu awal-awalnya nyuruh orang itu untuk gimana nih kalau digebukin biar dia itu kapok gitu loh, ngerusuhin ya istilahnya iniin bisnis saya gitu kan. Itu menarik. Satu, tadi dibilang bisnis yang dekat dengan proses perampokan. Saya kira proses security atau gimana. Ternyata bukan security-nya, tapi adalah Iya. kargo ya. Kargo Ngantar dari satu tempat ke tempat lain. Pada waktu itu memang masih rentan karena keamanan di jalan itu belum seperti saat ini ya, semua banyak CCTV di mana-mana, kemudian orang yang ini lebih aman lah dari sisi ini. Cuman yang unik menurut saya adalah berarti Bu ini udah tahu siapa yang ngerampok. Sudah tahu. Dan itu dia lakukan berulang kali. Satu orang ini terus-terusan ngerampok istilahnya barang bawaan saya. Jadi yang akhirnya itu lama-kelamaan kan jengkel kan, jadi dendam sampai di titik tertentu. Nah, ini yang saya sebenarnya tidak pengen membuka cerita ini, tapi itu tuh ganjel terus gitu loh. Sampai di satu titik saya itu sampai berani, istilah memberanikan diri saya, siapa yang habisin nyawa orang itu. Oke. Bener Dokter Hasto kalau saya ingat waktu itu ya. Saya bingung nih, saya harus kaget nih, harus gimana responnya karena ngomong ngabisin nyawa orang tuh sambil ketawa gitu. Ya. Itu pengalaman lucu juga. Lucu dari mana? Maksudnya lucu, saya tidak menyangka saya bisa sekejam itu waktu itu ya. Tapi karena memang saya tersudutkan ya ceritanya, kalau ada orang yang memporak-porandakan kuali atau periuk saya, kan kita harus bertahan nih.
Bertahan pertama sudah dilakukan, sudah dengan berbagai pendekatan, tidak bisa, tapi dia terus kayak merongrong, terus kayak gimana ya, jengkelin gitu loh. Gimana sih orang punya saya dirampok, sudah saya iya, sudah ini iya. Sampai di titik tertentu orang ini kalau nggak dihabisin rasanya nggak selesai urusannya. Biar kebayang kerugian material dengan proses itu kira-kira seberapa banyak gitu kan? Iya. Pada zaman itu Ya, kira-kira pada berapa zamannya tahun 2000-an sekian, 2005 itu ya. Itu kerugian tuh bisa sekali hilang tuh 850 juta sekali hilang. lama? Itu uang semua. Bisa 1,4 M, bisa 450 juta sekali hilang. Jadi kebayangkan berapa dana yang harus kami pakai untuk ganti rugi. Bahkan istilahnya ya harta keluarga saya itu ya bisa dibilang habis-habisan. Makanya saya waktu cerita di YouTube-nya Bunda Bangkit dari Bangkrut tuh benar saya pernah ngalamin posisi saya hampir bangkrut, benar-benar di titik terendah. Tapi proses menuju bangkrut itulah saya tuh sebetulnya ngalamin ini di mana saya saking jengkel dendam sama orang. Iya, maksudnya jadi ya mungkin kalau tadi dibilang jengkel itu seberapa jengkel sih, tapi kan mungkin nggak akan nominal segitu pada zaman itu. Pada ya zaman itu sudah wajar jengkel atau gitu. Nah terus ya itu akhirnya saya pernah memberanikan diri meskipun saya merahasiakan semua ini ya, tapi akhirnya saya harus pas ada kesempatan ini nyadar itu loh. Pas itu waktu itu cerita sama siapa ya, ada temen saya itu ternyata jahat sekali loh, pernah sampai mau membunuh orang saking jengkelnya. Bener-bener saya itu nyuruh orang, bahkan saya bayar jasanya untuk menghabisi. Tapi bersyukur sekali saya waktu itu sadar ternyata nggak boleh ya ngabisin nyawa orang. Meskipun sudah deal ini waktu itu, saya saking jengkelnya, saya sudah deal nyuruh orang untuk menghabisi nyawa perampok itu. Maksudnya tidak jadi menghabisi itu gimana? Disisain Jadi, gitu? Enggak, akhirnya kayak misinya diganti. Jahat ya. Saya waktu itu waktu istilahnya nyuruh orang, oke, habisin orang ini. Orang itu namanya ini, dia ada di sini, domisili di sini, kegiatan di sini. Saya detail tahu karena kan itu jadi istilahnya musuh, benar-benar musuh bebuyutan saya hafal sekali dia ada di mana. Tapi begitu sudah nyuruh orang itu nanti habisin dia ya. Terus kok setelah beberapa saat tuh ada rasa kok saya kayaknya punya kuasa ya atas nyawa seseorang ya. Sekalipun jengkelnya kayak gitu, rasanya enggak jadi deh. Misinya batal gitu. Ya meskipun waktu itu ya saya sendiri dengan berbagai konsekuensi ya. Kalau batalin misi sama orang yang urusannya ngabisin orang kayak gitu kan nggak mudah. Tapi waktu itu saya langsung sadar, kayaknya saya nggak boleh deh sampai di sini. Akhirnya ya ceritanya batal posisinya dan bersyukur saya, masih bersyukur ya. Saya nggak jadi membunuh orang istilahnya. Tapi ya setelah itu ceritanya kan saya pendam lama itu karena saya nggak kepingin ada orang yang tahu. Mungkin apakah ada rasa kayak oh ya udah saya pendam, saya nggak akan ngomongin karena saya pikir itu udah selesai, itu ada seperti itu. Iya, saya pokoknya kepengen nutup meskipun nggak ini. Tapi sebenarnya pas saat memutuskan mau ngabisin orang itu, saya itu ada di rasa yang flat. Maksudnya nggak kasihan, nggak ada takut, nggak ada apa. Pokoknya intinya satu, dia harus habis gitu. Waktu itu. Terus kemudian setelah semakin kesini kan, dia semakin terus mengganggu. Saya nggak ada daya lagi ya. Akhirnya di titik hampir bangkrut ya bisnis saya ini. Akhirnya karena ya satu dan lain hal ternyata dia itu ada backingannya. Jadi saya akhirnya ya sudah menerima, oke lah backingan dia lebih gede daripada backingan saya waktu itu. Terus akhirnya setelah lama jalan terus saya mulai hampir bangkrut. Saya kan terus ketemu dah Sol ini. Saya mulai belajar waktu itu
tujuan saya belajar soul itu saya ingin mencari kedamaian atau mencari sesuatu apa sih yang bisa menenangkan hati saya. Terus akhirnya kan sepertinya kepengennya melupakan aja masa-masa kelam itu. Setelah semakin kesini semakin belajar soul meter, kan di soul meter itu kita bisa kan mengukur saya masih punya apa, mengenali jati diri kita itu kan kita bisa mengukur, oh masih punya marah, masih punya sedih, atau mungkin masih punya rasa nggak percaya diri. Kalau misalkan itu masih terukur di kita kan kita bisa dengan cara pemurnian batin itu kita bisa membersihkan. Seperti yang dilakukan di online soul reflection yang seperti meditasi online itu. Ya, sering dilakukan Bunda, diajakkan untuk mengenali kemudian melepaskan kalau memang sibuk. Nah, semakin belajar kan akhirnya ketemu nih, oh saya tuh jati diri saya dulu, saya itu pernah jadi perampok gitu kan. Pernah ketemu kayak gitu. Nah, dan berarti awal ada proses perampokan, habis itu jalan lagi berapa lama sudah mulai ada niat untuk menghabisi nyawa orang. Ditutup rapat-rapat gitu kan, dibatalkan sih tapi ditutup rapat-rapat, merasa perlu mencari kedamaian. Emang pada saat itu memang nggak damai? Sama sekali nggak damai kan pada saat posisi di mana kita sudah jatuh. Tapi waktu itu belum paham, saya belum ngerti kenapa sih saya mengalami semua hidup saya yang kayaknya buruk banget kayak gini. Sudah kerampok kan berkali-kali, saya pernah sampai seperti menghujat Tuhan. Tuhan, katanya Tuhan itu maha adil. Dari mana saya pernah mengambil harta orang sampai saya itu kok menuai dirampok kayak gini? Waktu itu belum paham. Belum paham apa itu hukum tabur tuai, nggak ngerti. Tapi itu dengan belum belajar. Makanya setelah belajar kan baru ngerti. Oh ternyata dulu saya itu kalau diukur kan bisa sampai di past life kita. Ternyata saya pernah menanam hal buruk ya, jadi perampok. Makanya kehidupan saat ini saya istilahnya harus menuai dari apa yang saya tanam. Kerampokanlah saya. Jadi kan akhirnya begitu realita itu diperluas, saya akan mengerti. Oh jadi apa yang saya alami di hidup saya saat ini adalah sesuatu yang pernah saya tanam di past life saya. Jadi menuainya kan menuai hal yang sama kan berarti. Jadi pantas aja gitu. Nah, itu kan pemahaman tentang kenapa kok saya dirampok gitu. Akhirnya ketahuan dan akhirnya jadi lebih lega. Jadi lebih tenang, lebih damai. Tapi kalau ke orang ini sendiri nih kan, kalau tadi ya kita sebut aja si X lah gitu, Mr. X ya. Nah, Mr. X ini kalau tadi diceritain tuh kan ada rasa nggak nyaman, ada rasa marah, rasa kesel, dendam, terus sampai pengen pengen menghantarkan beliau lebih cepat bertemu dengan Yang Maha Kuasa gitu ya. Nah tapi gini, udah teras tuh kan kita kalau di soul itu kita diajarkan Bunda kan untuk apa, meminta maaf, proses penyelesaian karma. Waktu itu cuman awal-awal belajar ya. Saya mosok suruh memaafkan si X ini yang saya sudah dendam mati sama dia. Biasanya kan nggak mudah juga untuk meminta maaf, tapi ya disuruhnya oke, minta maaf karena apa yang dia lakukan berarti kamu pernah melakukan itu. Pesannya terus menerus. Biasanya nih ya, kita kan saya maafin semua orang di dunia kecuali Mr. X. Ya, dulu itu juga berlaku saya. Saya semua bisa memaafkan kecuali satu orang ini. Saking ini. Tapi akhirnya ya karena disuruhnya terus lah pemurnian batin, minta maaf, memaafkan, proses penyelesaian karma. Akhirnya agak panjang. Yang lucunya Dr. Astu, tiba-tiba saya dengar dong si X ini meninggal. Itu lucunya di mana, Mbak? Jadi kan saya dulu yang sering menghadapi dia, saya sampai kehabisan akal kan. Kenapa nggak selesai urusan sama satu orang ini? Sampai dendamnya itu ya seperti yang itu tadi, sampai ada keinginan untuk itu ya. Tapi begitu saya melakukan, mengaplikasikan pembelajaran dari soul ini, minta maaf, memaafkan, proses penyelesaian karma, tanpa saya sadari kok bisa. Akhirnya dia itu, istilahnya saya dengar kabarnya dia meninggal,
dan bukan urusan karena saya, bukan karena berurusan dengan saya ya, karena memang waktunya dia itu ya seperti selesai di depan saya. Terus kemudian saya pernah diskusi dengan Bunda. Sampai saya nih, Bun, kalau misalkan orang itu apa sih ciri-cirinya, kita itu punya karma dengan dia itu selesai. Ya itu waktu itu Bunda bercerita ya salah satunya kalau memang sudah selesai kita berkarma sama dia ya, dia sudah tidak hadir lagi dalam kehidupan. Kemudian saya bertanya lagi, berarti karma saya dengan orang tersebut, dia itu dalam kehidupan saya saat ini hanya memastikan bahwa apa yang pernah saya perbuat dengan dia, kemudian saya menerima semuanya, setelah saya selesai menerima semuanya, peran dia dalam hidup saya selesai. Ya bisa dibilang seperti itu waktu itu Bunda Mimi. Jadi kan terus rasanya ya ada lega, ada akhirnya, ada apa. Jadi rasanya waktu itu campur aduk. Cuman lucu aja gitu. Dengan meminta maaf sama memaafkan, selesai juga loh. Padahal dulu saya memikir, gimana caranya bisa selesai urusan sama si X ini. Benar, yang dimaksud selesai itu selesai orangnya, selesai riwayatnya, apa selesai gimana? Ya, akhirnya kan saya jadi bisa memahami kan, dia itu ternyata hadir dalam kehidupan saya saat ini hanya untuk memastikan saya menerima semua yang pernah saya lakukan di kehidupan saya yang dulu. Terus kemudian kan terus lagi belajar lagi, soul ini lebih dalam lagi. Kemarin itu beberapa waktu yang lalu sempat ukur-ukur apa sih, begitu cerita bahwa saya pernah ada niatan untuk membunuh orang itu langsung kepikiran aja ekspresi saya waktu saya nyuruh orang untuk menghabisi nyawanya dia, kok saya ada langsung teringat gitu loh, ada watak kayak saya punya karakter bengis dalam diri saya. Karena bengis itu kan kalau orang itu orang yang keras hatinya dan tanpa belas kasihan, kan gitu. Orang bengis itu kan kayak gitu. Nah ternyata saya jadi ingat pada waktu saya memberikan misi sama orang untuk menghabisi nyawa dia, saya ada di watak bengis itu. Begitu itu menyadari kan saya kaget juga. Ternyata saya punya. Wah, jangan sampai lagi ini terjadi sesuatu yang istilahnya juga nanti kalau ada kepikiran apa nanti tiba-tiba lagi bengisnya muncul. Akhirnya dengan menemukan masih punya karakter bengis dalam diri saya itulah saya bisa identifikasi dan kemudian saya membersihkan. Berarti kan ada saat-saat di mana Bu In pikir itu sudah selesai, ternyata belum selesai. Iya, belum selesai satu. Habis itu ada pergulatan ego tentang dia yang bikin saya sengsara, kenapa saya harus maafin dia, itu ada. Ya kan pasti kan namanya juga orang dendam kan pasti nggak mudah untuk memaafkan, apalagi minta maaf ya itu dulu saya banget. Tapi akhirnya dengan soul meter diukur nih, ternyata saya masih ada karma sama dia segala macam. Abis itu dicicil terus tanpa harus ketemu ya? Ya, enggak ada ketemu. Harus ketemu, akhirnya plong, lega. Dan ternyata dalam proses itu Bu In juga masih tanpa Bu In sadari ada karakter yang karakter bengis itu yang itu dibersihinnya kapan? Ya kira-kira ketemunya berapa 2 bulan atau 3 bulan yang lalu setelah mulai mau membuka diri. Ternyata saya itu pernah punya itu pengalaman hidup, mau ngabisin nyawa orang itu juga baru-baru ini. Ini saya baru paham, Bapak Ibu semua kan sebenarnya saya pengen ngundang Bu In ini untuk sharing di sini tuh udah dari lama gitu. Ternyata baru aman sekarang karena rekaman bengisnya sudah hilang. Mungkin gitu ya. Takutnya kalau saya gimana saya repot juga. Coba bayangin kalau saya nggak pernah tahu saya itu di dalam diri saya itu ada karakter-karakter yang seperti itu juga saya sendiri nggak akan bisa menyelesaikan apa yang menjadi ini saya, apa yang menjadi PR saya dalam kehidupan ini ya. Ya nggak mungkin bengis itu adalah salah satu ya, padahal kan banyak juga karakter-karakter yang mesti kita bersihkan kan, seperti karakter tadi saya pendendam, padahal ada juga yang orang itu harus membersihkan karakter
pemarah, karakter yang sukanya menunda pekerjaan, karakter di mana orang terus membatasi dirinya. Kan itu kalau misalkan kita paham itu ada dalam diri kita, terus kita bersihkan, kan kita akan tentu kualitas Kualitasnya kita akan akan lebih baik. Nah, pertanyaan saya lagi nih. Kan dengan soulmeter itu kan berarti nggak dengan ego sendiri ya. Mengukur, untuk teman-teman yang belum paham dan penasaran soulmeter kayak gimana, itu bisa lihat di Misteri Soulmeter ya. Nanti ada linknya, mungkin di sini atau di di bawah ada linknya, bisa ditonton di sana. Tapi dengan soulmeter ini kan dapat nih, kalau kita ukur nih, kalau sekarang ini kan rekaman bengisnya, Bu ini kan ya, kalau dari radiasinya sih saya ukur ya, sekarang nggak ada. Karena saya sudah menyadari bahwa rekaman bengis yang saya bawa itu bisa jadi kan karena banyak hal. Nah, itu cuman sekarang penasaran nih saya adalah pada saat mengukur terhadap rasa bengis gitu. Ya, biasanya namanya manusia ya. Namanya manusia itu kan pasti nggak pengen terlihat buruk gitu. Begitu tahu itu ada, oh ternyata saya punya rekaman bengis. Ada pergulatan batin nggak? Iya, seperti pas awalnya juga masa sih saya bengis. Saya itu cuman gini, kadang-kadang saya itu ya seperti di dalam diri saya itu, saya marah sama orang, misalnya marah sama Dr. Hasto. Saya tuh nggak langsung ekspresikan jengkel atau gimana. Saya hanya melihat, tetapi sebenarnya di dalam diri saya atau di dalam otak saya akan bilang, bisa jengkel sekali sama orang ini. Mungkin bisa rame di dalam diri dan di dalam pikiran saya, hanya karena saya jengkel. Nah, setelah memahami itu, kok nggak selaras ya antara pikiran, batin sama ekspresi wajah saya. Nah, itu yang akhirnya kayak muncul, coba deh saya ukur apakah ada rekaman bengis. Ternyata meskipun mungkin dalam banget ya, saya pun juga nggak mau menerimanya bahwa saya itu punya rekaman bengis ya. Karena kan siapa sih yang mau dibilang, kamu bengis banget itu. Padahal saya kan modelnya mungkin sering ketawa ke TV. Tapi sebetulnya itu yang bikin serem, Mbak. Masalah ya? Ya itulah makanya saya mencoba waktu itu mengukur, ternyata masih ada. Tapi ya efeknya setelah saya berhasil membersihkan rekaman karakter bengis saya, setidaknya ya hati saya tuh lebih lembut lah. Lebih lembut ya, kayak ada pelembut aja. Maksudnya saya merasakan bahwa saat ini meskipun kadang-kadang namanya manusia kan marah wajar, tapi marahnya yang sekarang itu benar-benar marah yang pakai ekspresi aja, nggak usah pakai radiasi yang nanti awas ya kamu ini ya kan, kalau orang pendendam itu kan kayak gitu. Tapi ya sekarang sudah jauh lebih ya ekspresikan aja kalau memang marah, tapi nggak terlalu harus dibawa ke dalam. Lebih masuk ke teknis sedikit nih. Apa yang ditanya, apa yang diukur untuk menemukan karakter buruk dalam diri? Mengukurnya gimana? Kan kalau pertanyaannya apa gitu. Mungkin ada teman-teman yang sudah belajar soulmeter gitu kan, ngeliat, aku juga pengen nih kayak Bu Iin. Pertanyaannya apa? Ya kalau saya biasanya temuin dulu apa sih rasa yang saya rasakan ya. Misalkan kan waktu menemukan bengis itu kan saya marah tapi diem. Nah itu berarti kadang-kadang ada bengisnya. Itu saya kenalin. Terus kalau enggak, pada saat mau mengukur saya punya rekaman apa, yang terlintas di pikiran kita apa. Misalkan tiba-tiba nonton, misalkan ketemu siapa gitu ya, rasanya kok nggak nyaman banget. Nggak nyamannya itu karena apa? Karena malas ketemu dia, marah atau jengkel atau apa ya, itu kalau misalkan mau tinggal pertanyaan aja. Kenapa sih saya masih punya rasa dengan orang itu? Diukur aja di dalam saya ada apa sampai saya muncul rasa jengkel itu. Gitu aja caranya ini. Itu maksudnya secara teknis nih. Kan kalau misalnya mengukur dengan soulmeter nggak bisa rasa apa yang masih ada gitu. Atau jawabannya kan enggak kan. Tapi berarti diukur. Kita analisa dulu nih. Ini yang muncul rasa apa bro? Iya. Apakah masih ada rekaman ini dalam diri saya? Apakah masih ada seperti itu? Iya. Jadi ya itu sesimpel mungkin pertanyaannya, tapi itu bisa mengidentifikasi. Kalau mengidentifikasi itu kan kalau memang kita ada rasanya, ini saya ada nih rasa. Jadi kalau yang dibilang
setelah tahu nih bahwa ada proses dendam segala macam. Jadi kalau yang selama ini dibilang kalau dendam itu dipendam akhirnya akan redam, itu nggak benar. Ya nggak selesai. Kalau dendam cuman kayak saya kemarin ternyata ya setelah sekian lama saya mengalami itu, ya saya mau niatin menyembunyikan, ya nggak selesai juga. Oke, mungkin ya ini pengalaman luar biasa banget gitu ya, karena nggak semua orang punya kesempatan untuk ingin menghabisi nyawa orang. Oh, salah ya? Nggak semua orang punya pengalaman seperti Bu Iin, dan nggak semua orang bisa menyadari proses tersebut dan mau berubah. Saya juga dapat nih dengan proses pengukuran kan, kita ukur emang sudah tidak ada lagi pengalaman seperti itu. Maka kecenderungan untuk menuju ke situ juga akan jauh berkurang. Iya, pasti. Bu Iin ada punya pesan-pesan nggak untuk ke teman-teman yang masih berkutat dengan rasa dendam? Apa yang ingin disampaikan gitu? Siapa tahu pesan Bu ini bisa menginspirasi. Ya, kalau saya karena saya mengalami, saya pernah jadi pendendam. Setidaknya kalau memang kita masih ada rasa yang nggak nyaman, terutama marah terhadap orang, tapi kita nggak ngerti kenapa atau nggak bisa mengekspresikan, kenali dulu. Jadi kenali dulu apa yang sesungguhnya saya rasakan terhadap orang tersebut. Kalau misalkan memang marahnya itu masih, saya masih bisa mentolerir, ya cuman mungkin itu marah biasa. Tapi kalau sudah sampai tahap di mana jengkelnya sudah kebangetan, maksudnya terus-menerus muncul marah, dan itu setiap kali ketemu intensitasnya selalu kok ketemunya marah terus, sehingga kan marah kalau terus ini kan jadinya dendam. Ya sebenarnya kalau misalkan kita pengen menyelesaikan, satu, kenali dulu. Saya pernah berbuat apa terhadap orang tersebut. Kan kalau kita nggak pernah menyadari bahwa kita pernah melakukan sesuatu yang buruk sama dia, kan kita nggak akan pernah tahu. Biasanya kalau misalkan seperti itu ya cari dulu ke dalam, selesaikan dulu. Setidaknya menyelesaikan apa yang pernah kita lakukan terhadap orang tersebut waktu itu. Jadi kenali dulu, setelah ini ya minta maaf dulu. Setidaknya cicil aja sampai nanti lapisan-lapisan berikutnya bisa lebih terbuka lagi. Ya, terima kasih udah mau sharing. Terima kasih udah ngebuka luka lama yang akhirnya bisa jadi pembelajaran bersama. Dan ya dengan proses Soulmatter semua terukur. Ya akhirnya bisa disiapkan apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan. Ya. Makasih banyak Bu Iin. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang masih belajar nih sama-sama kita dari Bu Iin, bukan belajar bagaimana meningkatkan dendam, tapi bagaimana meredam dendam itu sendiri gitu, supaya ya sebisa mungkin ya nggak usah sampai jadi dendam kan gitu. Iya, bisa nggak usah. Dan ya seperti yang saya appreciate banget adalah terus melihat ke dalam, melihat apa yang memang perlu dibersihkan. Dan tentu dengan proses pemahaman proses itu akan jauh jadi lebih mudah. Dengan mengenali jati diri, kita akan lebih baik. Jadi kalau misalnya ada penasaran atau gimana, bisa ikutin konten-konten lain dari YouTube-nya Bundar Saningsih, atau kalau yang pengen belajar lebih dalam lagi, langsung ke langkah awal mengenal jati diri. Nanti linknya ada di bawah kalau emang pengen belajar, bisa langsung ke sana. Ya, yang penting mari bertemu bersama. Terima kasih banyak Bu Iin. Sama-sama.